Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah karena sampai pada malam hari ini kita telah menunaikan atau menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan untuk hari yang ke berapa Ustaz? 4 atau 5? Bukan 6 ya. Kalau 6 kok kepingin cepat selesai. Bapak sekalian, ada sebuah penyakit jiwa yang diidap oleh hampir seluruh manusia. Apa itu? Adalah rasa takut. Rasa takut itu dimiliki oleh siapapun, level apapun, mulai dari yang secara status sosial paling bawah sampai paling tinggi sekalipun itu memiliki rasa takut. Semakin tinggi jabatan, biasanya rasa takutnya itu lebih besar. Jadi kalau kemudian pertanyaannya adalah, menteri itu punya rasa takut ya Ustaz? Punya. Pertanyaan berikutnya, kira-kira rasa takutnya itu lebih besar mana? Kita ataukah para menteri? Siapa Pak kira-kira? Menteri. Kok roh jenengan? Mungkin kita menduga mau selesai gitu ya, kalau tidak diperpanjang. Semakin tinggi jabatan, semakin memiliki rasa takut. Dan rasa takut ini bisa dimiliki oleh siapapun, termasuk seorang suami itu juga memiliki rasa takut. Jangan-jangan tidak bisa membahagiakan keluarganya. Seorang istri juga memiliki rasa takut. Jangan-jangan suaminya nanti akan nambah lagi. Tidak tahu nambah apa. Seorang anak juga demikian. Hampir semuanya punya perasaan takut. Bagaimana kemudian Al-Quran berbicara tentang takut itu, dan takut itu sesungguhnya apa? Lalu efek dari puasa nanti apa terhadap rasa takut yang dimiliki hampir seluruh manusia ini? Nah, sekalian, bahwasanya di dalam Al-Quran takut itu dibahas dalam bentuk berbagai macam bentuknya. Itu kurang lebih disebutkan 181 kali. Siapa yang pernah menghitung Pak? Saya berhadiah. Rasa takut kemudian dibahas di dalam Al-Quran kurang lebih 181 kali. Dalam bentuk al-khawf yang maknanya itu adalah takut, itu disebutkan 121 kali dari 181. Berarti al-khawf ini yang paling banyak, dan penyakit ini yang paling banyak diidap oleh kita semuanya. Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu, saya nyampe di sini tadi juga agak khawatir, rasa takut lahir. Khawatir nanti di sini terlambat, lalu nanti kemudian diusir sama jamaah. Jadi juga perasaan itu juga ada. Karena memang harus kalian ngantar anak ke pondok begitu ya. Jadi prepare-nya cukup membutuhkan waktu. Jadi ini jangan-jangan terlambat. Itu akhirnya di-gap
Naik mobil itu alhamdulillah sampai di sini kok tepat kurang 2 menit gitu ya, masih sempat sholat. Al-khauf itu paling banyak disebutkan. Yang kedua, dalam bentuk rohaba. Rohaba ini maknanya juga takut, disebutkan di dalam Al-Quran itu sebanyak 12 kali. Kemudian yang ketiga adalah khosyah. Ini level yang paling tinggi. Khosyah itu disebutkan kurang lebih 48 kali di dalam Al-Quran. Apa bedanya al-khauf, rohaba, dan khosyah? Kalau al-khauf itu adalah perasaan takut yang hadir atau rasa khawatir yang hadir akan mendapatkan musibah. Sesuatu keburukan akan datang atau bala akan datang kepada kita, entah itu karena kekhawatiran terjadi ke depannya, walaupun itu belum tentu terjadi. Jadi sesuatu belum tentu terjadi, tetapi kita sudah khawatir, memiliki rasa takut. Jangan-jangan anak saya nanti tidak lulus. Jangan-jangan setelah lulus anak saya nanti tidak mendapatkan pekerjaan. Jangan-jangan begitu. Itu adalah rasa khawatir yang hadir dalam bentuk al-khauf di sini, yang disebutkan di dalam Al-Quran paling banyak. Kalau rohaba itu adalah hadirnya perasaan takut, itu karena ada ancaman dari Allah. Levelnya sudah naik, sehingga ketika takut ancaman Allah, maka kita semakin dekat kepada Allah dan semakin taat kepada Allah. Itu berarti dalam bentuk rohaba yang disebutkan kurang lebih 12 kali. Khosyah itu adalah levelnya paling tinggi, adalah hadirnya perasaan takut karena di situ ada keagungan Allah. Orang semacam ini levelnya adalah level wali, sekali. Dan mudah-mudahan kita termasuk kategori wali ini. Kalau saya lihat dari depan, ini semuanya wali, minimal wali murid, minimal wali murid. Ya. Tapi ada caranya nanti di dalam Al-Quran siapa waliullah itu. Nah, Bapak sekalian, pertanyaan yang kemudian yang perlu dihadirkan adalah sebetulnya apakah salah seseorang itu memiliki rasa takut? Sesungguhnya takut itu bukanlah aib, tapi itu adalah wajar saja sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', dan seterusnya itu, dan pasti kami akan menguji manusia itu sedikit rasa takut. Jadi rasa takut itu sedikit. Saya kemudian berpikir, kenapa ya Allah itu memberikan rasa takut dalam ayat ini, mengujinya kok hanya sedikit. Bayangkan Pak, sedikit rasa takut saja kita sudah tidak bisa tidur. Kita menitipkan kerjasama usaha 2 miliar kepada orang, itu kemudian juga lahir kok rasa takut. Jangan-jangan nanti ini kita berikan uangnya, tapi barangnya tidak ada. Dan kita juga punya keluarga yang menghadapi semacam itu, sampai kemudian habis semuanya itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah bangkit kembali. Jadi perasaan takut itu hadir di situ. Nah, Bapak sekalian, sebetulnya apa perasaan takut ini? Kalau dalam makna al-khauf, perasaan takut di situ adalah, saya menyebutnya mungkin sebagai bentuk imajinasi, Pak. Atau mungkin perasaan saja. Kenapa? Waktu kecil yang mungkin hidupnya pernah di kampung, lalu waktu kecil kita bermain ke rumah teman terlalu larut malam, lalu mau pulang ada perasaan takut. Kenapa? Karena mendapatkan cerita di tengah jalan itu ada kuburan yang angker. Waktu kecil gitu, ada kuburan yang angker. Sehingga apa yang kita lakukan adalah kita mencari teman. Dari yang memiliki rasa takut itu, kemudian kita mencari teman. Teman, ayo dong, kita pulang bareng. Dah, saya enggak, saya besok saja. Siapa ayo? Temani saya. Akhirnya maulah kita dapat 1 orang teman. Dari yang semula takut, dengan adanya teman menjadi setengah berani. Tapi masih setengah berani, kita ajak 1 lagi dong.
supaya kalau ada apa-apa kemudian nanti kita bisa saling membantu. Lalu dapatlah kemudian teman lagi menjadi 3. Dari 3 ini kemudian semakin berani Pak, berangkat Pak. Dari yang 1 takut kemudian ditambah 2 orang menjadi 3, berani Pak lewat itu. Tapi itu adalah imajinasi saja. Andai kata betul-betul terjadi, di tengah jalan itu ada serigala, lalu ingin menerkam kita. Pertanyaannya adalah ketika akan menerkam kita, ada 2 teman yang menyebabkan kita berani. Saat kita betul-betul diterkam, teman 2 tadi membantu kita ataukah lari Pak? Lari ya? Lari. Maknanya pada akhirnya juga sendiri. Pertanyaannya adalah kenapa seorang manusia itu memiliki rasa takut? Karena ia merasa hidupnya sendiri. Coba kemudian dalam menghadapi masa depan yang kadang-kadang tidak jelas, kemudian kita khawatir dan lahir rasa takut itu, kita hadirkan Allah yang akan menemani kita. Maka di saat kesendirian kita takut, lalu bersama Allah, maka akan berani. Seseorang dari kita yang kemudian setelah menjabat, yang kita khawatir besok akan selesai jabatan kita, saya sedang bersama Allah, tidak takut Pak. Seseorang yang kemudian punya usaha lalu khawatir jangan-jangan turun atau bangkrut, saya bersama Allah, ada teman, tidak takut, tidak takut. Dan berbagai macam yang lain. Maka dengan menghadirkan yang namanya kebersamaan bersama Allah, maka akan lahir keberanian itu. Bapak Ibu sekalian, lalu fungsi puasa itu apa? Saya lihat sudah ada yang lihat jam. Ini kayaknya tandanya harus segera berakhir. Harus segera berakhir. Nah, lalu apa fungsinya puasa itu Pak? Fungsi dari puasa itu adalah membentuk keberanian. Satu-satunya. Rasa khawatir, rasa was-was itu hilang Pak. Kita kurang lebih sudah dapat berapa hari? 4 harian ya? 4 atau 5 hari. Itu ya. Rasa-rasanya, rasa khawatir yang sebelumnya itu ada, enak, tenang, nyaman. Besok mau makan apa, enggak bingung Pak. Minimal kalaupun enggak ada yang dimakan, pergi ke masjid ada takjil. Jadi enggak ada rasa khawatir. Rasa was-wasnya sudah menghilang Pak. Kemudian ketika menghadapi anaknya, ini mau kuliah lagi, jangan-jangan nanti tidak diterima di kampus ini, enggak, biasa saja. Itu efek dari puasa Pak. Kalau sudah level ini Pak, maka nanti akan muncul yang namanya surat Yunus. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian sampai di rumah, sambil tilawah itu, sambil buka surat Yunus, surat ke-10 ayat 62. Ala innahum awliya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, para wali Allah itu sesungguhnya wali Allah itu dia tidak la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak memiliki rasa takut dan tidak pernah bersedih hati. Siapa? Alladzina amanu. Kemudian berikutnya apa itu? Falyattaqullah. Jadi saya buka saja ya. Ini saya sudah buka tadi kemudian kok hilang tiba-tiba. Nah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali Allah itu? Adalah orang yang beriman dan mereka yang bertakwa kepada Allah. Kalau ini kemudian dijadikan sebagai tafsir dari surat Al-Baqarah yang sangat kita hafal itu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar bertakwa. Maknanya orang yang bertakwa itu dia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang berpuasa itu Pak, levelnya sudah bertakwa kepada Allah, hadiahnya yang kemudian tidak ada rasa takut dan khawatir. Bolehlah, silahkan yang lain memiliki penyakit yang namanya takut ini, tapi bagi orang mukmin dengan ibadah puasa yang kita lakukan,
insya Allah kita akan terhindar dari penyakit yang namanya takut itu. Bapak sekalian, saya lihat wajahnya sudah tidak ada yang merasa takut. Jadi ini saya kira cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan tarawih ya.